Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Rahma Komara dengan NIM 12340600159. Saya dari jurusan Hubungan Masyarakat kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup objek material dan objek formal ilmu dakwah. Referensi yang saya ambil dari hasil pembelajaran dan diskusi di kelas. Jadi, pengertian dari ilmu dakwah yaitu ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan juga masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi ilmu dakwah ini tuh kita belajar gimana sih caranya mengkaji proses dakwah ini agar berhasil gitu. Ilmu dakwah, ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup ilmu dakwah. Ruang lingkup ilmu dakwah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada al-tawjih atau memberi arahan atau pedoman. Terus yang kedua ada al-taghir atau mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang. Dan yang terakhir itu ada al-raja, yaitu memperbaiki pengharapan akan suatu nilai agama yang disampaikan. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang objek material ilmu dakwah. Jadi, objek material ilmu dakwah itu adalah ajaran pokok agama Islam yang pedomannya itu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam atau umat manusia yang beragama Islam. Dan pembahasan terakhir di soal pertama ini, saya akan menjelaskan tentang objek formal ilmu dakwah. Jadi, apa sih objek formal ilmu dakwah itu? Objek formal ilmu dakwah yaitu sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Ilmu dakwah mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek dai dan objek atau mad'u dalam proses dakwah. Di soal yang pertama juga di sini saya diminta menjelaskan pengertian dai secara umum dan khusus. Nah, kalau misalnya secara umum setiap muslim itu dapat disebut sebagai dai. Ini juga udah disampaikan sama Ibu Umi di kelas. Karena setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Kayak misalnya saya kepada teman saya ngajak sholat, ayo kita sholat bareng yuk, kayak gitu. Itu juga bisa termasuk ke dalam dakwah gitu, karena setiap orang tuh ditakdirkan menjadi dai. Nah, kalau misalnya dai secara khusus itu adalah individu yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang agama. Jadi seperti orang yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang agama Islam dan disebarluaskan kepada halayak. Itu disebut dai secara khusus. Selanjutnya, di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 2. Jadi, pertanyaannya, dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj. Manhaj istinbat, manhaj iktibas, dan manhaj istiqra. Nah, kalian penasaran gak sih ini tuh apa? Nanti di sini saya akan membantu menjelaskan dan memberikan contoh untuk kalian semua. Oke, sekarang di sini saya akan membahas tentang manhaj istinbat. Nah, manhaj istinbat itu apa sih? Jadi, manhaj istinbat adalah dakwah yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Istinbat adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dengan merujuk atau mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi produk dari istinbat itu adalah teori ya teman-teman. Contohnya seperti para ulama yang ingin menentukan hukum jual beli secara online. Nah, maka mereka itu akan menggunakan berbagai dalil seperti ayat Al-Quran atau misalnya hadis-hadis tentang syarat sahnya jual beli, biar jual beli online itu tuh dapat terlaksana gitu. Nah, yang selanjutnya ada manhaj iktibas. Nah, jadi manhaj iktibas ini adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dalam merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dengan meminjam teori sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, sejarah, politik, dan lain sebagainya. Contohnya itu misalnya seorang penyair menggunakan bait-bait Al-Quran dalam puisinya agar menambah keindahan dari puisi tersebut.
Yang terakhir ada manhaj istiqro. Manhaj istiqro adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian mengacu kepada grand teori dari produk istinbat. Nah, dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan riba, para ulama menyimpulkan hukum umum bahwa riba adalah haram. Itu contohnya ya, yang tadi yang kayak dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan riba. Jadi ya udah, para ulama tuh menyimpulkan kalau hukum bahwa riba itu adalah haram gitu, teman-teman. Selanjutnya, di soal ketiga ini, saya diminta untuk menjelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Jadi, apa aja sih ragam kegiatan dakwah itu? Dan ragam kegiatan dakwah itu apa? Ragam kegiatan dakwah yaitu cara yang meliputi menyampaikan, membimbing, memanage, dan juga mengembangkan dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialisasinya. Ragam kegiatan dakwah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dakwah bilisan yang meliputi tabligh, irsyad, dan juga humas. Nah, tabligh itu apa sih gitu? Tabligh yaitu penyebaran pesan Islam melalui media. Objek dakwah bersifat massal, seremonial, dan kolosial yang disebut sebagai mad'u. Cara menyampaikannya itu berupa khutbah, tausiah, ceramah, dan juga kultum. Nah, yang kedua itu ada irsyad, yaitu konseling atau bimbingan Islam. Jadi menyampaikan ajaran Islamnya tuh melalui kegiatan bimbingan atau psikoterapi kepada individu atau kelompok kecil, dan ini tuh bersifatnya berkelanjutan atau intensif. Nah, yang terakhir itu ada humas. Humas secara istilah merupakan bagian dari pemerintahan yang melakukan kegiatan mencari dukungan politik bagi usaha-usahanya gitu. Humas itu adalah usaha persuasi yang berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, terus mengakui prestasi dan juga mendukung sebuah posisi. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang dakwah bilhal yang meliputi tadbir, manajemen haji dan umroh, dan juga tatwir. Nah, tadbir itu yaitu pemberdayaan umat melalui lembaga, yaitu kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan publik seperti lembaga pendidikan. Terus, manajemen haji dan umroh yaitu melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh sebagai ilmu maupun kegiatan atau suatu aktivitas. Nah, kalau tatwir atau pemberdayaan ekonomi umat, yaitu tatwir merupakan pengembangan, ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber manusia dan lingkungan. Dakwah tatwir ini dapat dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pendampingan desa, pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Di soal selanjutnya, saya akan membahas tentang ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah itu dibagi menjadi 7 ya teman-teman. Yang pertama ada dakwah nafsiyah. Jadi dakwah nafsiyah ini tuh terjadi di pikiran kita sendiri atau kita berpikiran positif. Terus refleksi dan juga meditasi. Dai-nya itu diri sendiri dan juga mad'unya juga diri sendiri ya guys. Karena ini tuh lebih ke motivasi dan introspeksi diri gitu. Nah, kalau dakwah nafsiyah ini tuh masuknya ke dalam kategori dakwah irsyad. Yang kedua ada dakwah fadiyah. Nah, itu tuh dai-nya diri sendiri juga. Dan mad'unya itu 2-3 orang. Kayak ke teman aja gitu. Kayak kita misalnya sharing ke teman atau misalnya kita ngasih tahu ke teman kayak gitu. Nah, ini tuh masuknya ke dalam kategori irsyad, tadbir, dan juga tatwir. Nah, yang ketiga itu ada dakwah fi'ah qalilah. Itu tuh dai-nya seorang dan mad'unnya sekitar 3-20 orang. Contohnya kayak misalnya kita lagi di organisasi nih. Kita mau
ngasih tahu atau mempresentasikan sesuatu kepada teman divisi kita yang kayak nggak sebanyak itu gitu. Jadi sekitar 3-20 orang. Nah, ini tuh masuknya ke dalam irsyad, tadbir, dan juga tatwir. Yang keempat ada dakwah fi'ah kasiroh. DI-nya itu seorang dan madunya lebih dari 20 orang. Nah, ini tuh masuknya ke dalam tablik. Kayak misalnya kita presentasi di kelas mungkin. Kayak gitu, kita ngasih tahu nih, ngasih ilmu kita kepada teman-teman kelas kita. Kan itu biasanya lebih dari 20 ya kalau kelas. Nah, terus yang kelima ada dakwah jamaah. Dai-nya itu seorang kelompok dan mad'unya kelompok organisasi Islam. Masuknya ke dalam kategori dakwah irsyad, tablik, takdir, dan juga tatwir. Nah, maksudnya tuh gimana sih guys? Jadi kayak misalnya kalian suka lihat acara kajian-kajian di TV gitu kan? Kayak misalnya acara Mamah Dedeh deh. Kan itu Mamah Dedeh nggak cuma sendiri. Di situ ada yang ngedampinginya dan para jamaahnya itu misalnya ibu-ibu pengajian dari mana, itu kan berarti masuknya ke dalam kelompok organisasi Islam gitu. Terus yang keenam ada dakwah ummah, yaitu dai-nya ada seorang dan mad'unya yaitu halayak publik. Nah, ini tuh masuknya ke tablik, kayak misalnya ceramah salat Jumat. Nah, ceramah salat Jumat menurut saya itu masuknya ke dalam dakwah ummah, karena seorang ustadz sendiri aja itu tuh berdakwah gitu kepada para jemaah-jemaah Jumat gitu. Dan yang terakhir ada dakwah syu'ubiyah qobaliyah. Nah, jadi dakwah ini tuh antar suku bangsa atau antar budaya. Nah, dai-nya tuh seorang kelompok dan mad'unya 2-6 orang aja. Ini tuh masuknya ke dalam kategori dakwah irsyad, tadbir, dan juga tatwir. Nah, kita sekarang udah masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Jadi pertanyaannya itu adalah, kenapa sih manusia harus berdakwah? Coba jelasin landasannya secara teologis dan sosiologis juga filosofis. Di sini saya akan membagikan pendapat saya. Menurut saya, kita harus berdakwah itu karena pertama, setiap manusia itu adalah dai, dan kita juga gak ada salahnya dong mengajak manusia lainnya, maksudnya apalagi sesama umat muslim gitu, kepada kebaikan. Karena Islam juga menekankan untuk mengajak atau harus selalu menyebarkan kebaikan, kayak pokoknya ngajak orang-orang tuh kepada kebaikan gitu loh, karena biar kalau kita masuk surga tuh gak sendirian guys. Sedangkan kalau menurut landasan teologis dari apa yang telah saya baca dari surat Al-Imran ayat 110, Allah tuh memerintahkan umat Islam untuk menjadi umat yang terbaik, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mungkin itu secara teologis ya. Terus ada juga secara lalu menurut landasan sosiologis, yaitu dakwah bertujuan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dakwah dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan juga sejahtera gitu. Nah, kalau misalnya menurut landasan filosofis, menurut saya pribadi itu dapat menjadi pengembangan diri, karena melalui dakwah ini tuh seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai seorang manusia gitu. Terus kan di dakwah juga kita dituntut untuk terus belajar, terus dituntut untuk terus berinteraksi dengan orang lain, dan juga dapat mengembangkan skill berkomunikasi kita gitu. Apalagi kita di jurusan hubungan masyarakat yang dimana komunikasinya itu sangat diperlukan gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting teman-teman. Jadi sekarang saya di sini akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai dakwah. Yang pertama dari Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mar'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya,
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu di sini saya akan membacakan surat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya, saya akan membaca surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Selanjutnya, saya akan membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqihul musyrikati hatta yu'mina wala ammatum mu'minatu khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala taqihul musyrikina hatta yu'minun wala abdum mu'minu khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una illan nar wallahu yad'u illal jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Yang terakhir, saya akan membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda bima tumaru wa a'rid anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban saya mengenai soal-soal UTS yang diberikan oleh Ibu Umi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.